Marilah kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat menghadiri pengajian edisi terakhir bulan Desember. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan doa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu menang, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Turki At-Turki yang saya hormati, nggih ngapunten. Seperti biasa kami di sini sebagai pembawa acara. Adapun acara pada pengajian malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran, yang ketiga pengajian upgrade iman, yang terakhir adalah penutup. Marilah acara pengajian upgrade iman pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bacaan basmalah tadi memberikan kelancaran pada acara pada malam hari ini. Acara berikutnya yaitu sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yang terhormat Ustadz Dr. Muhammad Ziyad dari pimpinan pusat dakwah khusus dari Jakarta, Bapak Ibu jamaah Masjid Turki At-Turki yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dengan tokoh muda kita dan insya Allah ke depan menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Amin nggih. Kenapa saya demikian? Karena ketika Muktamar Muhammadiyah di Makassar, kami jumpa beliau dan beliau termasuk orang yang dicalonkan untuk menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena nasib saja beliau belum waktunya, perlu belajar dan mencari ilmu-ilmu bagaimana untuk persiapan menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Beliau ini sudah lang-lang buana menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, terutama di pedalaman-pedalaman yang tidak pernah mendengar Al-Qur'an, yang tidak pernah sholat mungkin, atau sholat tapi sholatnya belum benar, beliau sudah dakwah kemana-mana. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi kita semua, karena kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari saya walaupun satu ayat. Artinya kita semua ini wajib menyampaikan agama Allah, risalah Allah
kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, dan mungkin kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, supaya mereka benar dalam beribadah. Karena kita itu diciptakan oleh Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mau beribadah. Di situ ahli tafsir mengatakan bahwa ibadah itu adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampuri dengan kalimat-kalimat syirik. Kami memohon kepada beliau karena ini waktunya hari Natal. Banyak orang-orang itu yang berpendapat beda. Ada orang yang membolehkan mengucapkan hari Natal. Bahkan lebih dari itu, boleh orang Islam itu nyanyi-nyanyi di gereja. Itu ada yang berpendapat demikian. Tapi ada pendapat yang menyelamatkan, yaitu kita ketika mengucapkan hari Natal itu adalah haram, tidak diperkenankan. Di dalam usul fikih, kalau ada yang membolehkan dan ada yang melarang, maka tentunya kita harus mendahulukan yang melarang daripada yang melakukan itu, insya Allah lebih selamat. Dan ini juga waktunya akhir tahun, akhir sana, mohon beliau ini menyampaikan apa yang harus dilakukan bagi kita umat Islam ketika di akhir tahun ini, supaya kita itu husnul khotimah di akhir tahun ini. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa ini adalah kegiatan akhir tahun dalam upgrade iman. Jadi Dr. Ziyad, ini alhamdulillah masjid ini sangat bermanfaat sekali. Ada kajian-kajian fikih setiap malam Jumat, ada upgrade iman, dan juga ada khutbah setiap Jumat, bukan setiap Sabtu. Nggak bisa diundur Jumatan itu walaupun PPKM. Orang diundur Jumatannya hari Sabtu alasan PPKM. Ya inilah. Dan mungkin juga perlu Dr. Ziyad menyampaikan bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Pertanyaannya, kenapa ketika umat Islam mau mengadakan hari-hari besar itu selalu ada PPKM? Dan kenapa sekarang itu tidak ada PPKM, bahkan ada kepanitiaan nasional dalam rangka menyambut hari Natal? Nah inilah barangkali yang perlu juga kami mohon untuk disampaikan, kondisi umat Islam harus berbuat apa dengan kondisi yang seperti ini. Apakah kita diam, apakah kita hanya berdoa saja, atau kita melakukan yang lebih? Dan itulah Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan jawaban-jawaban apa yang harus kita lakukan. Dan saya minta kepada para jamaah, jangan sampai ada yang ngantuk. Kalau ngantuk berdiri, angkat tangan dua-duanya, dan jinjing. Ya, saya percayakan ibu-ibu kalau ada yang ngantuk bilang suruh berdiri jinjing, kayak litingkung gitu, jinjit-jinjit. Nah, bapak-bapak juga demikian, supaya ilmu yang akan diberikan beliau ini adalah sangat bermanfaat, dan insya Allah banyak manfaatnya, dan insya Allah keimanan kita akan bertambah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan sugeng midhangetaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Sebelum acara inti kita mulai,
Alangkah baiknya jika mau yang di luar itu masuk ya Pak Ye ya. Kata Pak Ye harus mau. Nah, sekali lagi kami mohon, saya kira lebih nyaman di dalam. Barangkali berkenan kami persilakan untuk masuk ke dalam masjid saja. Atau mungkin alasannya karena di luar kedingin apa? Lebih nyaman didingin di dalam toh. Ya baiklah. Acara selanjutnya yaitu pengajian upgrade iman yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Ziyad. Kepada beliau kami persilahkan. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Abdul Hakam Mubarak Abdurrahman Syamsuri. Semoga Allah berikan beliau panjang umur dan sehat walafiat untuk membimbing kita semuanya. Para asatiduna, para talib-talibana, jamaah, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali. Ini adalah karunia nikmat Allah yang luar biasa. Saya bisa bersilaturahim di Masjid Fat At-Turki. Dan yang kedua, saya bisa bersilaturahim dengan kiai saya. Tadi saya suruh di situ, saya mending pulang daripada saya duduk di situ. Saya nggak sanggup karena ada Pak Kiai saya di situ, maka saya memilih di sini. Saya memilih di sini. Saya nggak berani. Iya. Saya ingat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika ada Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak mau dalam konteks tadi itu. Kan katanya al-adabu faqal ilmi, adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Dan inilah yang belakangan sudah hilang dalam konteks yang lebih luas sekali. Yang kedua, tadi Pak Kiai Barok tadi menyampaikan apa tadi banyak sekali itu enggak sanggup juga saya menjelaskannya di sini. Yang pertama enggak sanggup karena ini on. Sekarang ini luar biasa kita ini dihadapkan. Jadi kita ini kan dihadapkan ada ekstrim kanan, sangat ekstrimnya, maka semuanya nggak boleh, serba nggak boleh, kecuali dirinya yang boleh. Lantas ada ekstrim kiri yang semuanya boleh, tasahulnya itu melampaui keluar dalam konteks. Inilah yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Maka bagaimana agama? Agama itu kan tidak pernah hadir dalam ruang yang kosong, tapi selalu diliputi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka agama akan berikan jawaban. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Hujjatul Islam, sebagai pengarang kitab terkenal Majmu'atul Fatawa, beliau menjelaskan begini: al-Islamu sholihun likulli zamanin wa makanin. Karena di pondok jadi harus saya jawab, al-Islamu likulli sholihin zamanin wa makanin. Kalau tanpa pakai nahwu kan makan, zaman, wa makan, selesaikan untuk cara menyelamatkannya. Jadi kata-kata beliau, Islam itu senantiasa bisa dihadirkan, bisa disesuaikan, bisa diadaptasikan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Bahkan hatta ketika terjadi masa pandemi yang baru kita lewati ini, alhamdulillah sekarang kita bisa pengajian seperti ini. Ini karunia nikmat yang luar biasa, Pak. Ternyata Allah apa? Allah ingin memberikan pelajaran pada kita bahwa ketika orang corona, kon orale kumpul, kon orale pengajian, kon orale jamaah, pokoknya kon no omah wae. Karena corona, kon ora macam-macam. Dan apa orang akhirnya apa? Ketika orang tidak bisa berkumpul, maka kemudian orang akan merasakan betapa nikmatnya ya bisa berkumpul.
Ketika orang nggak bisa hadir pengajian, maka kemudian orang merasakan betapa nikmatnya ya bisa berpengajian. Allah coba selama 2 tahun atau 4 semester kalau kami di perguruan tinggi. Dan ini adalah kalau kita lihat dalam sejarah, ini adalah siklus 100 tahunan. Kalau di dalam konteks hadis lain, riwayat dari Abu Daud kan menjelaskan setiap 100 tahun akan datang seorang mujahid yujadidu dinahu yang akan memperbarui agamanya. Bukan agamanya diperbarui, tapi pemahaman agama, cara memahami agama, cara menyesuaikan agama, cara mengamalkan agama akan datang setiap 100 tahun. Lah, ternyata penyakit pun seperti itu juga. Dulu pada tahun 1918 sampai 1922, 1918 sampai 1922, 4 tahun lamanya itu terjadi wabah pandemi namanya flu Spanyol, pilek, orang Paciran bilang pilek. Lah dulu yang terjadi apa? Lebih dari 50 juta orang meninggal karena penyakit flu itu, wabah flu itu. Sekarang lah orang sakit flu menganggap biasa, karena waktu itu setelah 4 tahun, kemudian tahun ke-8-nya baru ditemukan penawar obat flu. Jadi obat flu itu bukan menyembuhkan, penawar untuk menumbuhkan daya imunitas tubuh sehingga ketika flu bisa dilawan. Makanya dulu ketika jamaah umroh itu kan disuntik flu supaya apa? Daya tahan tubuh meningkat sehingga ketemu saudara-saudara kita dari Afrika dan lain-lainnya, maka kemudian kita bisa bertahan. Sekarang pandemi ini sudah 2 tahun. Dan ternyata persoalan 2 tahun ini kita pun berdebat yang luar biasa, termasuk masalah-masalah agama. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kemudian sholat berjarak dan ditutup untuk umum hanya kecuali orang-orang dalam saja. Saya banyak mahasiswa saya yang kemudian jadi pembimbing jamaah haji dan umroh di sana, 1 tahun nggak bisa melakukan apa-apa, sholat juga nggak bisa apa-apa. Kita di tanah air berdebat sebagai baru. Saya mesti bertanya, Ustadz, mengapa sholat kita ini berjarak? Ini bukan sunnah Nabi, ini sunnah WHO. Pertanyaan ini nih kelihatannya pinter, Pak, kelihatannya hebat, tapi sesungguhnya ia tidak pernah ngaji bersama Yiman Allahyarhamalah. Yiman itu pernah ngendikan dalam kaidah usul, pakai Anwar juga seperti itu menjelaskan. Jadi sunnah yang ketika dalam kondisi normal yang menduba, maka inilah kemudian dirapatkan. Tapi ketika daruri, maka kemudian berjarak. Dan itu bukan hanya kita saja. Seorang pengarang kitab Bulughul Maram yang terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 2 tahun sampai 3 tahun nggak keluar rumah, Pak. Karena 3 putri kesayangannya itu meninggal karena wabah taun tadi itu. Kurang apa kalibernya pengarang kitab Bulughul Maram yang beratus-ratus tahun dipelajari sehingga ini yang luar biasa. Apa hendaknya Allah ingin kita termasuk yang di awal yang luar biasa itu, sekarang kita termasuk lebih cepat. Sekarang ini di Eropa, di Austria, Belgia, Swedia, Denmark dan sekitarnya itu sedang kelimbungan karena masyarakatnya protes. Apa biksun, apa pakai masker? Mereka sedang sekarang lockdown dan alhamdulillah mereka lockdown, kita shutdown, kita maksudnya duduk dengan indah ini. Ini adalah dalam fenomena yang luar biasa. Konteks tadi itu. Jadi inilah solihun likulli zaman wa makan, itu dalam konteks ini dan kita kemudian bisa melewati. Yang kedua, kalau kita mau berdebat tadi itu kurang apa makbulnya doa di Masjidil Haram, kurang apa makbulnya di Ar-Raudhah kalau soal itu. Tapi penanggung jawab 2 kota suci Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melakukan yang disebut dengan lockdown terbatas tadi itu dalam rangka menyempurnakan ikhtiar. Padahal kalau mau doanya kan pasti dikabulkan, tapi Allah bukan itu yang dicuru, ikhtiar dalam kaitan itu. Dan alhamdulillah ini mesti harus kita syukuri. Makanya jamaah di mana-mana luar biasa. Saya minggu lalu dakwah juga di Kalimantan Timur, jamaahnya seperti ini juga. Banyak sekali selama 3 hari non-stop. 1 hari itu Pak ya baru sampai 5 kali naik mimbar, naik turun sambil lewat jalan Pak mampir sana. Dan alhamdulillah bertemu dengan alumni-alumni Paciran yang menjadi pendakwah di sana. Itu yang membahagiakan saya. Bulan sebelumnya saya ke Papua Barat juga seperti itu, animonya yang luar biasa. Jadi orang ada kerindungan dalam konteks beragama. Apa kerinduan yang pertama? Berkumpul dengan orang-orang soleh itu adalah merupakan hal yang mahal sekali, Pak. Saya kebetulan di Jakarta lama mengasuh pengajian para artis dan saya tahu persis bagaimana menjadi orang baik itu tidak mudah. Dan ketika kita sudah menjadi baik, ini harus kita syukuri, ini yang harus kita jaga. Sebab mengapa kita sekarang menjadi orang baik? Karena Allah mentakdirkan kita berkumpul dengan majalisus soleh, majelisnya orang-orang soleh. Coba kalau tidak dengan majelisnya orang soleh, belum tentu, Pak. Belum tentu.
Makanya kan Nabi SAW kan ngendikan, masalul jalisi soleh, perumpamaan majelis orang-orang yang soleh itu kan seperti kahamilil mis, seperti pembawa minyak kasturi. Apa pembawa minyak kasturi? Ada kalanya Anda diberi, diolesi, wah wangi sekali. Ada kalanya Anda tidak diberi tapi Anda punya duit kemudian Anda bisa membelinya. Atau Anda tidak dikasih diolesi, Anda tidak bisa membeli, minimal Anda mencium aroma wangi. Dulu ketika kami masih mahasiswa S1 kalau Surabaya, sering itu dengan penjual minyak wangi menghirup. Wangi ya, cuman sebatas wangi sudah. Jadi kalau kita berkumpul sama Pak Yai Barok, insya Allah kalaupun kita tidak diberi ilmu, kalaupun kita tidak mau belajar ilmu karena kesibukan kita, minimal aroma kesalehan, aroma kebaikan, citra baiknya itu akan menempel dalam diri kita. Saya diundang ke salah satu acara, orang yang yang ngantarkan saya itu aja disuruh duduk di depan, padahal bukan dia yang penceramahnya, yang ceramahnya saya. Karena dia kecipratan aroma wangi, oh ya kancanya Pak Ustadz selalu ngarep. Saya sering bawa anak saya, yang ceramah bapaknya bukan anak saya. Anak saya dikasih duduk di depan, anak kecil ya lari-lari cari mana ada jualan jajan. Itu adalah perumpamaan, sama dalam konteks ini. Begitu juga perumpamaan orang-orang yang berteman dengan orang buruk, kahamilil kiri, seperti pembawa tukang las. Kalau kita daya tahan keimanan kita kuat sekali, tidak mampu ditembus oleh keburukan perilaku orang lain. Saudara-saudara kita yang ahlul hisab, itu kan sering ada bajunya yang agak bolong kecil-kecil, karena kecipratan apinya tadi itu. Sama juga kalau orang berkawan dengan orang yang tidak baik. Taruhlah misalkan orang berkawan dengan kena narkoba, si fulan ditangkap, pasti si fulan satunya akan dicari. Siapa temannya si John ini? Oh si Alek akan dicari. Meskipun Alek sedang tidurnya bersama istrinya di rumah. Alek keluar, Anda apa? Anda kenal ini? Iya, tapi dia ada, pasti Anda. Alek nanti kawannya siapa? Semuanya akan dicari. Padahal tidak apa-apa. Inilah pentingnya upgrade iman itu dalam kaitan untuk itu. Makanya kita lihat bagaimana saudara-saudara kita yang arti itu, ya karena lingkungannya yang luar biasa. Inilah pentingnya di sini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya bukan teringat, Allah Subhanahu wa taala ngendikan di dalam Al-Qur'an itu ngeten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan itu pada ayat yang berikutnya 97, 98, 99 di berikutnya di surat Al-An'am itu. Walau anna ahlal qura amanu, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama, akan aku bukakan pintu-pintu kebaikan dari langit. Jadi kalau langit turun hujan, maka hujan ini akan tumbuh, aneka macam tumbuh-tumbuhan tumbuh. Lah sekarang enggak tumbuh ya Pak, yang tumbuh itu banjir. Saya ke Kalimantan Timur, ke Kabupaten Tenggarong, Kutai Kartanegara, kemudian pemecahan Kutai Kartanegara Timur. Dari cerita Pak, kami ini seumur-umur enggak pernah mengalami banjir. Saya tahun lalu ke Kalimantan Selatan juga seperti itu. Ada hampir 7 kabupaten tenggelam banjir, seumur-umur kami enggak ada hujan tapi enggak seperti ini. Tapi kemudian manusia menyalahkan, apa salahnya? Ini karena curah hujan tinggi. Loh apa dari dulu enggak hujan? Ini kan kesannya kita menyalahkan Tuhan berkelit bahwa menurunkan hujan, padahal enggak. Karena apa? Keseimbangan alamnya kita rusak. Al-Quran kan menjelaskan bahwa bumi diciptakan azwajan, berpasangan-pasangan. Ada bukit, ada lembah. Tapi kalau bukitnya dipapras, ya pasti yang babak belur adalah di dataran terendah. Karena air di atas enggak ada resapan. Lah inilah yang sedang terjadi. Akibatnya apa? Orang kemudian bekerja keras habis-habisan, kemudian kena banjir, habislah seperti ini. Ini yang kemudian tidaklah fatahna alaihim barokat. Allah akan cabut ini berkah dalam konteks ini. Belum lagi kalau kita ayat ini kita sandingkan dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Sunan Abu Dawud, misalkan begini. Katanya begini di dalam hadis itu, Allah akan mencabut dalam 4 hal. Ketika ini terjadi merajalela dan kemudian tidak dibiarkan dan tidak diantisipasi. Apa itu? Yarfa Allah, boleh baca yarfa'u atau yarfa'i, terserah karena ini hadis. Yarfa'ullahul barakata minal ard, Allah akan mencabut keberkahan dari muka bumi. Jadi ketika orang sudah kemaksiatan merajalela dan seterusnya, maka apa yang terjadi? Yarfa'ullahul barakata minal ard, Allah akan mengangkat keberkahan dari muka bumi.
Ini kan luar biasa Pak, keberkahan dari muka bumi. Air yang turun jaruh tumbuh tadi kemudian terjadi. Kita ketika musim hujan kebanjiran, ketika musim kemarau kita ini kekurangan air. Di Paciran saja Pak yang enggak kekurangan. Tapi coba kalau kita ke saudara-saudara kita ke kawasan NTT ini kan termasuk daerah yang curah hujannya sangat rendah sekali. Rata-rata 1 tahun itu 12 bulan itu cuma 3 sampai 4 bulan. Kalau kita pergi ke Lembata, Pulau Lembata sana, kita ada madrasah di sana, itu kalau sudah musim kemarau, dijatah 1 minggu mandinya 2 kali. Selain itu wudhu dan lainnya. Anda bayangkan. Makanya disinilah kemudian kita tahu relevansi mengapa Nabi SAW kalau berwudhu itu hemat sekali. Kita di pondokan digerocok sak pegele gerojokan ya Pak. Tidak tahu prediksi, padahal para pakar mineralogi dunia sudah memprediksi bahwa nanti mulai 2035 nanti akan mengalami terjadi krisis air. Wah tapi kan iya banjir, tapi krisis air bersih sudah langka di Jakarta aja udah mengalami sekarang. Krisis air yang luar biasa. Dan sekaligus juga krisis sumber daya alam. Maka kemudian nanti puncaknya 2065, maka kemudian seluruh dunia akan mengepung, akan melihat dari peta dunia ini mana negara-negara di dunia ini yang punya sumber daya alamnya yang manjur. Siapa itu? An-Namr Wahid Al-Andanusi, Indonesia. Karena kalau kita Pak penerbangan dari bandara Mapo Merauke sampai kemudian bandara yang ada di ujung barat Indonesia sana, Bandara Iskandar Muda Aceh yang kurang lebih hampir sekitar 9 jam 840 menit dari sana ke barat sana. Itu semuanya adalah isinya adalah hijau semuanya dari atas. Hijau ini sumber alam, Pak. Sementara ada di negara lain itu yang tidak dapat. Belum lagi dari segi susunan geografis kita ini berada di bawah khatulistiwa. Yang khatulistiwa itu hanya ada 2 musim. Kalau nggak musim kemarau ya panasnya pol. Kalau musim hujan hujannya pol sampai kebanjiran. Ini sebagai keloro podo pole dan megilan itu. Nggak ada yang lainnya. Tapi coba kalau sehingga apa? Ada di 2 khatulistiwa ini kalau kita menanam kapan saja dia akan tumbuh dengan normalnya. Tapi coba kalau kita ke Eropa mengenal 4 musim, Mbak. Apalagi kalau kita berada di kawasan yang ada di wilayah Uni Soviet atau Rusia sekarang, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, Samarkand dan sekitarnya seperti itu. Sekarang ini suhu di sana itu sudah minus sampai 20 sampai 40 derajat. Saya pernah mengalami minus 20 derajat, minus. Jadi di pinggir jalan itu es itu sudah 1 meter, Pak. Saya waktu itu lupa nggak bawa marjan. Coba kalau bawa marjan, bawa gelas sudah, maknya seademnya. Sepanjang jalan, Pak. Sehingga apa? Kalau kita nanam, maka kemudian di pinggir jalan itu banyak sekali tanaman itu dibungkus, Pak, dibungkus plastik, dikasih terpal apa? Saya tanya, ini apa yang di pinggir jalan? Itu tanaman, Pak, dibungkus supaya nggak mati, Pak. Bayangkan, Pak, kosnya untuk itu. Kuda-kuda dikasih jaket semuanya, jadi kayaknya manusia aja dikasih jaket terpal supaya dia bisa bertahan. Dan apa maknanya? Berarti tumbuhan itu paling tidak istirahat dalam 1 tahunnya itu 4 bulan dia tidak mengalami penumbuhan apa-apa. Sehingga kalau kita nanam jati di sini 15 tahun sudah bisa panen, maka di sana berarti membutuhkan kelipatan 2 kali lipat, berarti 30 tahun baru bisa dipanen. Apa maknanya? Berarti kos biaya yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkannya jauh 2 kali lipat lebih tinggi kita daripada di mereka. Pertanyaannya, mengapa mereka lebih makmur, mengapa kita lebih miskin? Jawabannya Bapak semuanya tahu tanpa perlu saya jelaskan. Ini dalam konteks ini dia. Termasuk juga saya ke pusat yang dikirim anggur-anggur kita di sini itu Pak ya, Bro. Jadi jalan kira-kira masuk dari jalan raya sana sampai pondok ini, pinggir itu kayak tak kira umat gitu dolan 4 kilo. Ini adalah anggur, Pak. Dan anggur diantara yang panen tadi nyampe Jakarta, Pak, 2 bulan kemudian. Bayangkan ya, hanya memanfaatkan musim tadi itu. Sementara ini sepanjang jalan apa saja, sepanjang mata melihat kita enggak. Maka kemudian pertanyaan, apa ini yang dimaksud? Ya rafa'allahul barakata minal ard. Padahal rata-rata ini kan penduduk dalam konteks ini. Ini tentu ini adalah menjadi refleksi kita. Karena ini adalah firman Allah, jaminan pada orang yang dalam konteks di sini. Saya masuk, dan kita ini tanah-tanah kita ini subur luar biasa, Pak. Air luar biasa. Saya masuk ke pedalaman Papua juga begitu. Ada wilayah yang kata orang peneliti, Pak, di sini ini kalau 15 tahun tanpa dikasih pupuk, tanpa apa, tanamannya masih oke tumbuh yang luar biasa.
Air semilir yang luar biasa. Tapi kalau kita naik pesawat itu antara hidup dan mati saja Pak, karena udahlah kayak turbulensinya angin pesawat juk udah luar biasa itu. Datang sudah. Dan di sana baru kita merasakan yang tadi kata Pak Yai Barok tadi, dakwah itu mesti harus dinyalakan, dakwah itu harus diantarkan, dakwah itu harus disampaikan pada mereka. Saya baru teringat dulu ketika saya tamat dari Paciran tahun 1990. Saya tahun 1989 akhir ketika mau naik kelas 3, Allah yarham Grand Syekh Kiai Haji Abdurrahman Samsuri itu memanggil para santrinya dan beliau ngendikan ngene, anak-anakku, santri-santriku, siapa yang gelem dakwah. Salah satunya saya waktu itu angkat tangan. Ketika mau tamat kemudian beliau coba izin sama ayahnya untuk ternyata Abah meminta saya untuk kuliah dulu. Takdir Allah itu belum bergeser, Pak. Saya tidak menjadi dakwah di sana, tapi kemudian diminta ada amanah yang super besar yang sangat berat sekali saya pikul, mengelola, mengirim, mengendalikan, memonitoring, melakukan evaluasi untuk pengiriman dai Muhammadiyah di seluruh Indonesia di daerah 3T, terpencil, terluar, tertinggal. Ketika saya jelaskan Bapak belum tergambar oleh Bapak. Terpencil itu koyo opo, tertinggal koyo opo, terluar koyo opo. Saya memberikan contoh begini, Pak. Saya masuk ke dalam, tanpa perlu saya sebutkan, saya masuk ke dalam salah satu wilayah. Dalam di sana, selama ini baru hanya alam pikiran saya. Saya menjumpai ada orang ini abad 21 Indonesia sebelum pandemi, 6 bulan sebelum pandemi, 1 tahun sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi saya berkali masuk di kawasan ini. Banyak orang yang masih pakai koteka. Mohon maaf sekali Ibu. Koteka itu alat yang dipakai, mohon maaf sekali, untuk menutup farjinya laki-laki. Hanya antenanya saja yang ditutupi, yang lainnya tidak. Dan saya menjumpai apa? Dia sedang transaksi dibawa ke pasar, membawa aneka macam sayur maru dibawa ke pasar. Yang perempuan hanya pakai daun-daunan rimbit-rimbit, atasnya you can see sepuasnya. Tidak ada sama sekali. Saya kemudian bertanya, ya Allah, Engkau telah menurunkan di dalam surat Al-A'raf itu kan dijelaskan walibasut taqwa dzalika khair. Dan para ulama memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan libasut taqwa. Pertama, libas dzahiriyah ini ditutupi pakainya semuanya, menutup aurat. Soal namanya jilbab, kerudung, manik-manik itu soal tetapi intinya adalah menutup aurat ini. Tapi libasut taqwa itu juga pakaian rohani, berarti ketakwaan kita. Lah ini dua-duanya Pak, pakaian lahiriahnya juga tidak dapatkan, pakaian takwanya juga belum didapatkan. Maka para dakwah kita, pendakwah kita yang kita kirim di sana, apa yang dia lakukan? Belum jauh Pak bicara, saudara-saudara kita beriman jauh Pak, masih jauh sekali. Cara mengajarkan bagaimana cara mandi. Jadi Pak, Ibu, anak-anak kita bisa mandi itu hebat, jangan dikira nggak hebat. Makanya kan ada kitab tentang kitabul ghusl, kitab bicara mengenai mandi, adab mandi dan macam-macamnya. Para ulama dulu itu ternyata sudah memprediksi dalam konteks di situ. Diajarkan mandi, diajarkan bagaimana bersampo. Soalnya ada yang tidak mandi, mohon maaf, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, it is usually biasa mawon, Bu. Pada lawak dewe mboten siram setunggal dinten mawon, wah reget ra karuan. Ini biasa, Pak. Merutu aja, tanya merutu serap karuan Pak, nyamuk dan merutu itu temannya sudah luar biasa aja Pak. Kemudian saya masuk ke dalam lagi, saya tanya, saya tidak melihat tidak ada kambing, tidak ada sapi, tapi ada orang yang ngambil rumput-rumput kering kemudian dijemur. Kemudian saya bertanya, Pak yang mandu saya, Pak ini untuk apa? Ini dijemur, kemudian inilah spring bednya, nggak ada kasur, nggak ada karpet, nggak ada apa. Bayangkan Bu, ini abad 21. Nanti kalau mereka ini kemudian yaumul qiyamah, kemudian dipanggil para malaikat, kemudian tiba-tiba Pak Yai Barok, kemudian kita semua berada di surga, kemudian diketuk sama malaikat, tuk 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 pintunya, kira-kira begitu. Balik dulu, itu ada yang manggil-manggil, mengapa kok masuk neraka? Katanya belum dikirim dai ke sana. Masya Allah, wahai malaikat, ngiler saistu, ring buatan sempat dikirim. Wah kemana akhirnya? Itu dia. Maka inilah yang menjadi penting. Maka apa dulu Yai Iman mengirim dakwah ke sana, seterusnya untuk di sana.
Dan dari kiriman dakwah para pendakwah dan parda inilah kemudian kita menyaksikan hasilnya yang luar biasa Pak, di wilayah tersebut. Ada Universitas Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. 85% mahasiswanya itu adalah saudara-saudara kita dari non-muslim asli Papua. Belajar di sana. Dan yang paling menakjubkan saya menyaksikan di sana, termasuk juga di Serui, termasuk juga di Universitas Muhammadiyah Papuanya atau Universitas Muhammadiyah Sorong, satu uni muda, ada yang STKIB Muhammad Sorong yang sebulan yang lalu kami sambangi di sana, itu menyanyikan lagu Mars. Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku. Kira-kira mestinya sudah jadi muslim apa belum? Kalau di sekolah, pengantar masuk kuliah, pengantar masuk sekolah anak-anak di sana itu apa yang dibaca? Setelah membaca Al-Fatihah bersama-sama, kemudian baca apa? Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inilah Pak cahaya dakwah yang dikirim sampai ke pedalaman sana. Jangan lagi bertanya, ada sinyal apa? Itu nanti nggak penting sinyal, yang penting rohaninya dulu. Dia ajari juga cara sampo, karena bertahun-tahun nggak sampoan. Soalnya ketika diajari sabun tadi itu, ketika ustadznya lompat kemudian mengajari, dia pun kaget, ini kok wangi sekali, apa ini? Lain lagi pula. Bayangkan Bu, orang bertahun-tahun tanpa ini. Nah inilah yang kemudian fungsi tadi dakwah ini untuk disuruhkan di sana, dan kemudian mereka akan memeluk dengan agama ini. Kalau kita di sini alhamdulillah dekat para ulama, dekat masjid. Kemudian saya bertanya di sana, orang-orang yang baru malaf ini kemudian datang ke masjid itu berapa kilo? Ada yang jalan kaki melewati turun naik perbukitan, turun naik lembah tadi, ada yang 10 kilo, 12 kilo. Niku melampau Pak, mboten sepeda pancal. Kalau sekarang ini Pak Ustadz Badli ini kan ngaji dari Bulubrangsi ke sini, kali ke Akhwan ini kan bawa sepeda motor ini. Ini jalan kaki Pak, hutan belantara. Inilah kehebatan pada zaman dahulu, imam itu bisa mendeteksi semuanya jamaahnya, siapa yang sudah datang dan siapa yang belum, dan bisa ditunggu. Kalau sekarang nggak bisa dideteksi, kalau kita tunggu, iya kalau datang, kalau nggak datang. Kalau dulu udah tahu ditunggu pasti datang dia gitu. Kalau sekarang Bapak Fulan misalkan teko apa ora, ditenteni ku nara teko, gak ditenteni ku teko gitu kan. Dulu datang. Singkat cerita sampai selesai kemudian Sauban gak datang saat itu. Setelah Nabi salam kanan kiri, kemudian Nabi bertanya, ini Sauban kok gak datang, apa yang terjadi? Gak ada yang tahu di antara itu. Kemudian adakah yang tahu? Rumahnya ada. Maka kemudian Nabi dia berjalan ke tempat beliau, riwayat itu menyebutkan sampai 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam perjalanan menuju tempat, sedangkan Sauban ini tidak pernah tertinggal jamaahnya. Bisa dibayangkan Pak? Kira-kira sini itu mungkin sendang meriki Pak, sendang jamaah gitu loh. Subuh itu berarti kan melampau saking meringko kan setengah telu kira-kira begitu loh. Lah ini zaman saya itu belum ada PLN, belum ada apa, wis lah pokoknya nggak ada senter, nggak ada apa, so angel lah dibayangkan kira-kira gitu. Lah ketika itu kemudian Rasulullah SAW mengetuk pintunya, Assalamualaikum, kemudian yang membukakan adalah istri beliau, kemudian bertanya, ada Sauban, kemudian maaf siapa Anda? Saya istri Sauban. Ada Sauban. Sauban sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah tentu mengucapkan innalillahi dan kemudian berdoa. Tapi ada pertanyaan berikutnya dari Nabi. Adakah perkataan terakhir dari Sauban sebelum meninggal? Ini yang penting, yang konteks tadi itu. Ternyata pertanyaan kemudian dijawab, ada. Sauban sebelum meninggal hanya menyampaikan, mengapa enggak semuanya saya berikan? Setelah itu kemudian wassalam, meninggal maksudnya. Kemudian Rasul tersenyum, ya malaikat menyampaikan bahwa Sauban sudah diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan balasan surga dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau digambarkan, dihadiskan, mala ainun ro'at wala udunun samiat wala qalbul basarat, enggak pernah terlintas apa-apalah. Kalau ibaratnya kalau kita nggak ada istri gitu, wah bojoku wayu seraine apa-apa nih karo surga wis terapa. Azwajum mutahharatun digambarkan. Wah pokoknya semacam lah. Dan kenikmatannya pun nggak terbayangkan lah. Gambarkan itu.
Lah Sauban tadi itu menyesal karena biasanya Sauban ini dari rumah menuju untuk ke jamaah tadi itu membawa perbekalan. Kalau di Arab dulu kan roti kering begitu. Lah waktu itu bawa jalan jumlah banyak, tapi kemudian orang lusuh di pinggir jalan yang dia jumpai itu dalam kondisi dingin, musim dingin di sana, kemudian kelaparan, kemudian minta, dan Sauban itu memberikan separuhnya untuk bekal dia nanti perjalanan dan pulang gitu loh. Ibaratnya awak dewe itu arep budal tamasa nggo bekel, lah iki arep budal jamaah nggo bekel, lu mulai adu. Lah ketika diperlihatkan meninggal tadi, diperlihatkan karena kamu memberikan separuh rotimu tadi, ini lo balasanmu di surgamu nanti itu. Lah Sauban menyesal, coba kalau tak weno kabeh dani ora karuan balas aku di surga. Makanya Sauban mengatakan, mengapa enggak semuanya saya berikan tadi itu, kemudian nanzak dan meninggal tadi itu. Kemudian Nabi menyampaikan pada para sahabat, dan kemudian inilah yang kemudian menjadi motivasi kita. Lah saudara-saudara kita yang di sana tadi itu, maka bersyukur sekali kita menjadi warga Lamongan, menjadi warga Jawa Timur, menjadi warga Indonesia, mencari masjid betapa mudahnya dan gampangnya. Lewat sini Masjid At-Turki, lewat mereka Masjid At-Taqwa, kita ngidul Masjid pondok-pondok, udahlah sak pirang-pirang. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau jamaah subuh penuh apa mboten? Padahal pengarang tafsir terkenal, tafsir Al-Azhar, Allah yarham Buya Hamka, belum ngendikan ngeten. Kalau Anda ingin melihat kaum muslimin, pergilah ke Tanah Lapang, lihatlah saat Idul Fitri, Idul Adha, itulah kaum muslimin. Tapi kalau Anda ingin melihat orang beriman, orang mukmin yang sesungguhnya, pergilah sholat isya dan sholat subuh, engkau akan melihat siapa di sana. Makanya pantas Rasulullah SAW menghentikan lau ta'lamunan nasa ma fihima. Andai kata manusia mengetahui dua keutamaan kehebatan dasarnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, la atauhuma, niscaya orang itu akan mendatangi dua waktu itu walau habwan, meskipun dalam keadaan merangkak. Kita kan nggak merangkak, Pak. Ini dia. Lah saudara kita yang di ujung-ujung di luar tadi itu jalan tadi itu, Pak. Bahkan saya di wilayah ada yang naik perahu dia. Untuk kemana? Di sini nggak ada masjid, Pak, sholat Jumat, mengayu perahu sampai 3 jam. Saya di Kalimantan Tengah, salah satu kabupaten di Kapuas, ada Danau Panto, itu desa terujung di satu kabupaten, dari ibu kota kabupaten menuju ke desa terujung tadi itu 300 km. Satu kabupaten, Mbak. Kalau di sini ke Lamongan kan cuma 30 kilo. Di sana satu kabupaten itu jarak ibu kota kabupaten dengan desa terujung sana itu 300 kilo. Dan itu ditempuh selama 16 jam. Karena jalannya. Singkat cerita di sana ada salah satu perkampungan yang di sana adalah mu'alaf. Kemudian menyampaikan, Pak, inilah beberapa tahun yang lalu. Pak, inilah Pak untuk puasa pertama saudara-saudara kita. Terus apa yang bisa kami bantu? Ingin menyelenggarakan sholat Jumat, Pak. Tapi belum ada ustadz tetap di sana. Maka kemudian kita kirim dai kita yang di kota, kita suruh ke sana. Khutbahnya hari Jumat, budal khutbahnya hari Kamis. Kalau budal Jumat injing, nyampe sana keburu hari Sabtu sisunya. Bayangkan, Pak. Ini siapa? Karena itulah saya kesempatan yang mulia ini di sini ini juga mengimbau pada ibu-ibu yang punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, wakafkanlah satu untuk di jalan Allah untuk berdakwah ini. Insya Allah Allah akan memuliakan. Enggak ada para dai yang kelaparan di sana. Justru akan memuliakan, dan ini adalah tugas dalam konteks ini. Dan ke depan inilah saya kira untuk membangun yang saya sebut tadi itu. Tetapi apa? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kembali kepada ayat yang tadi. Yang terjadi apa yang terjadi? Ya sekarang inilah fenomena yang luar biasa tadi terjadi. Hadis Nabi melanjutkan lagi, ini percok-percok saja ngajinya. Kalau tadi kan ya Allahul barakata minal, Allah akan mengangkat keberkahan dari muka bumi. Yang kedua, ya Allah rahmatan min qulubil mu'minin, Allah akan mengangkat rasa kasih sayang antara kaum muslimin mukminin. Inilah yang sedang terjadi, Pak. Antar kaum muslimin, antar kelompok, antar golongan, antar komunitas, semuanya saling mencurigai yang luar biasa. Belum lagi kita diadu domba melalui di sini, Pak, WhatsApp kita ini. Makanya PP Muhammadiyah telah mengeluarkan tentang fikih medsosia, fikih di dunia medsos.
Supaya kita ini membaca dulu. Setelah kita baca, ini kan model apa? Ajar huwat ta'dil. Dalam ilmu kajian ilmu hadis dulu. Kemudian dicari mana yang sahih. Kalau sahih ya fantasiru, sebar seluas-luasnya, intisar. Tapi kalau ini dhaif ya jangan disebarkan. Apalagi maudhu palsu ya aja gitu loh. Lah ini bercampur baur, Pak. Pertanyaannya siapa yang buat? Kadang-kadang enggak orang itu, tapi diutamakan banyak. Inilah sekarang dunia yang luar biasa sekarang ini, Pak. Sulit untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil karena diombang-ambing oleh ini. Alat ini kecil tapi menguasai dunia. Alat ini mendekatkan sekaligus menjauhkan. Pasangan suami istri lihat di rumah, Pak. Enggak usah jauh-jauh, saya sama istri aja lah, enggak usah orang lain. Sibuk di kantor masing-masing, dan pulang ketika di rumah masih juga sibuk menerima SMS. Kita menerima SMS, isi SMS, saya bilang kita ini dijauhkan oleh ini. Mestinya kan bermesraan toh, Pak, tinggal di rumah itu. Enggak juga, di sini masih dijauhkan sama dia. Tidak hanya di situ, saat sholat juga sama. Saya sholat di Istiqlal, Pak. Masbuk lewat udah mampir lah sini. Kemudian tiba-tiba bunyi kering samping saya. Kemudian dia tangannya buka, kemudian baca, kemudian bertanya, apa hukumnya sholat, kemudian HP-nya bunyi, dimatikan atau dibiarkan atau diangkat dimatikan? Belum ada jawabannya di fikih, Pak. Karena pengarang kitabnya belum ada. Sampai seperti itu, Pak, gitu. Khotib mimbar, Nabi juga menjelaskan, yang itu dibaca oleh para bilal di masjid-masjid tertentu. Kalau imam sudah naik ke mimbar dan misalkan Anda bercakap-cakap, fakot lalu, maka sia-sia jumatannya. Enggak ada sama sekali. Sekarang tidak bercakap-cakap, tapi tangannya main HP. Padahal surat Yasin sudah menegaskan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Sekarang yang bicara bukan mulut, tapi yang bicara adalah jempol kita. Luar biasa ini, Bu. Kasih sayang ini terjadi, Pak. Coba saling melaporkan. Ini kalau saya direkam ini, ada yang tidak dipotong, ini bisa dilaporkan. Tapi tidak apa-apa, kita menyampaikan, nggak ada yang ini. Yang ketiga hadis Nabi apa? Yarfa'ullahul adla minal hukam. Allah akan mengangkat rasa keadilan dari para penegak hukum. Apa yang terjadi? Yang keempat, yarfa'ullah an khaya aminan nisa. Allah akan mencabut rasa malu dari kaum wanita. Sehingga deauratisasi, aurat di mana-mana, asam urat juga berkembang. Coba, ini luar biasa loh, Pak. Saya itu punya jamaah artis. Pertama kali saya nggak tahu, begitu datang masuk, Ustaz, ngisinya di mana? Di lantai 17. Saya buka pintu, celuk. Mohon maaf ini, ada wanita muda nggak pakai jilbab, pakai rok pendek. Apa yang terbayang, Pak? Kemudian saya tutup lagi balik. Kemudian saya telepon, Mbak, di mana bosnya? Ya Bapak di pintu langsung balik. Iya saya ketemu tadi ada wanita. Ya itu saya Pak, kata dia. Coba. Dia mau konsultasi bagaimana cara menjawabnya. Kemudian saya minta, Mbak, ada enggak meja supaya kita tidak berhadapan-hadapan? Takut mengganggu mata saya, pala saya rontok, ilmu saya amblas, saya enggak bisa menjelaskan apa-apa. Yarfa'ullahul haya aminan nisa. Tapi dakwah Islam kan nggak bisa. Orang bertanya, Pak, apa hukumnya nggak pakai jubah? Masuk neraka. Ya dia makin ke neraka. Dia nggak kadang ke masjid Turki. Tapi mesti kerja, Pak gimana? Oh nggak apa-apa. Yang penting mengaji terus. Besoknya baru kita jelaskan. Kalau mengaji, tolong ya pakai yang panjang dikit. Sudah panjang, tolong ya atasnya ditutup dikit ya. Tolong ya ada selindangnya. Itu persyarat, nggak langsung sekaligus, Pak. Wong Nabi dakwah di Mekah berapa tahun itu saja cuma mendapatkan berapa orang. Lah kita dakwain kan maunya sak niliko pokoknya jeret. Ini proses bertahap. Dan luar biasa, dan ternyata ini menjadi mahal kesempatan dalam keadaan ini. Dan inilah yang sekarang sedang dijajah kita melalui dalam hal-hal yang semacam ini. Lah tadi kembali dalam konteks dakwah tadi adalah menjadi penting sekali. Dan kalau dakwah ini kemudian merata di seluruh wilayah, apa yang terjadi, Pak? Sumber daya manusia Indonesia, terutama manusia Muslim, ini akan menjadi berkualitas. Dan kalau berkualitas, maka nggak mudah didikte, nggak mudah dikibulin, nggak mudah dipujui, nggak mudah dirayu. Karena apa? Sudah ada sibghoh. Sibghoh keimanannya itu kuat. Karena sibghoh keimanannya nggak kuat inilah, Pak, setiap 5 tahun kita babak belur. NPWP nomor piro wani piro.
Ibu-ibu baru dikasih kerudung selindang, tapi nggak di sini Bu, di sana di daerah Udu, nggak di sini. Dikasih selindang saja itu udah lupa sama orang yang karakternya bagus, kepribadiannya bagus. Pak, dia kesini nggak bawa apa-apa, ya dia bawa ilmu cuman. Dia bawa istiqomah, dia bawa karakter dalam berpolitik. Tapi ketika sudah membawa tadi itu, inilah yang kemudian yang terjadi. Sebab apa? Kalau ini sudah menguasai, nanti mereka orang yang semacam itu berkumpul. Caranya bagaimana memudahkan? Enggak akan datang ke tempat satu-satu. Pak, saya larang, ya enggak. Tinggal membuat undang-undang, diketuk jeder. Baru kemudian, lu kok ada undang-undang begini? Lu kok ada undang-undang begini? Ya karena dulu dipilih, hasilnya ini. Dan inilah Bu yang sedang terjadi yang luar biasa. Karena itulah menjadi penting. Kualitas ini kita bangun dari sekarang. Tentu tidak sekarang panennya, nanti 5 tahun yang akan datang. Jangan sampai kita ini melupakan sejarah kita. Sejarah ini menjadi penting dalam kaitan itu ini. Sebab kalau ini tidak terjadi, apa yang terjadi? Kita aja ke pantai dari ujung pantai Pulau Jawa Timur kemudian sampai ke barat sana, apa yang terjadi? Bukan milik kita lagi kok tanah-tanah kita. Siapa yang punya duit? Yang punya duit siapa? Yang jelas bukan namanya Muhammad Ziyad, bukan Abdullah, bukan Ahmad, bukan. Tapi mengapa itu terjadi? Ya karena tadi itu sumber daya sumber daya manusia. Karena itulah menjadi penting anak-anak kita ini kita titipkan di pondok, kemudian kita dididik di pondok, nanti akan menjadi orang-orang yang hebat. Kita bangga sekali sekarang banyak di Muhammadiyah ada hampir 400-an pesantren dan masing-masing punya spesialisasi keilmuan masing-masing untuk dibangun. Tentu kita akan bicara 20-30 tahun ke depan untuk Indonesia ini. Sebab tadi kembali di awal Pak tadi 2065 nanti akan terjadi krisis sumber daya alam ini Pak. Air tadi. Maka yang dicari siapa? Tadi kan 6 roh awal kan Indonesia. 2 apa? 2 adalah di wilayah Amerika Latin sana adalah Brazil di sana. Ini bagaimana caranya? Melalui politik masuk tadi itu. Melalui undang-undang, nah inilah yang menjadi penting, makanya pengajaran-pengajaran semacam ini menjadi penting untuk pengetahuan kita, mengasah kemampuan kita. Ini adalah bagian dari upgrade iman tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Barok tadi itu. Iman kita, karena iman itu bukan semata-mata urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan sholat, tapi enggak. Tapi ketika dunia ini juga menjadi penting dalam kaitan ini. Kalau tidak, kita akan dikuasai dan nanti kita akan menderita berkepanjangan. Sebab apa? Penduduk dunia sekarang kan terjadi penambahan luar biasa Pak. Penduduk dunia untuk mencapai 1 miliar itu perlu 1.800 tahun Pak. Jadi penduduk dunia, jadi tahun 0 sampai tahun 1.800 itu baru 1 miliar Pak. Sekarang itu 8 miliar lebih. Berarti terjadi percepatan. Dalam 10 tahun terakhir itu bisa sampai 1 miliar terjadi pertumbuhannya. Dan semuanya itu perlu makan. Dan makanannya itu dari sumber alam. Dan tidak semua di muka bumi ini mendapatkan sumber daya alam. Kita ini kan semuanya, nanam tongkat apa, semuanya dah tumbuh semuanya yang luar biasa. Di luar sana ada negara itu tidak ada sama sekali Pak, nggak bisa tumbuh sama sekali. Nah inilah dalam kaitan untuk ini menjadi penting sekali konteks iman di sini. Padahal Allah di dalam Al-Quran Allah telah membiasakan siapa orang-orang yang bisa menguasai dalam peta ini, yaitu adalah yang pertama adalah orang-orang yang memiliki keunggulan kualitas. Siapa yang pertama keunggulan kualitas? Yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu punya keunggulan kualitas. Maka iman inilah yang akan bisa menguatkan perjuangan kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Makanya Al-Quran menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat beberapa derajat. Pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Saat pandemi ini Pak, baru kita merasakan Pak, negara mana yang mendapatkan manfaat mengeruk kekayaan yang luar biasa. Negara yang bisa menemukan vaksin. Indonesia ini kan pengimpor hampir 200 juta dosis itu. Sekarang belum terpenuhi untuk target 70% sampai akhir tahun, kita masih mengejar keras. Dan seluruh dunia karena namanya pandemi dunia. Dan bisa kita bayangkan berapa? Belum lagi nanti yang bisnisnya, macam-macam lah yang terkait dengan di sini. Jadi inilah yang menjawab dalam kaitan ini. Dan ini pun sudah bermain antar masing-masing ini. Penemu vaksin ini, sana tidak. Ini macam-macam lah. Tapi siapa ya penonton, penggunanya? Ya negara muslim.
Indonesia, Malaysia, yang agak besar lah, Saudi, semua adalah pemasok semuanya. Ini ilmu pengetahuan yang menemukan jenis ini. Padahal harusnya kalau kaum muslimin ini kuat dalam bidang ini, maka tentu akan bisa mengendalikan dan ini bisa mendikte dunia gitu. Tapi karena kita tidak, ya sudah. Akhirnya kita mati-matian, ya sudah, sepanjang ini kemudian kita mengikuti protokol, tetap bagian dari ikhtiar dan bersabar dalam kaitan ini. Ilmu pengetahuan. Belum lagi human index development, indeks pembangunan manusia di dunia ini. Kita masih tertati-tati untuk menuju. Kita tentu bangga dan bersyukur dibandingkan beberapa negara lain, tapi kita juga masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Maka ketertinggalan inilah yang kemudian kita kejar. Caranya apa? Melalui anak-anak kita. Apa? Kita disiplinkan untuk belajar di rumah. Tapi banyak orang memprediksi tidak sekarang dirasakan, mungkin 10 tahun, 15 tahun ke depan kita akan mengalami ada kesenjangan lost generation karena ada masa di mana hampir 1,5 tahun anak-anak kita ini tidak belajar online. Belajar online itu gurunya, dosennya ngoceh di rumahnya masing-masing, anaknya menghidupkan HP atau laptop, laptopnya hidup, HP-nya hidup, tapi orangnya ngeleker. Sehingga apa? Sehingga yang sewot adalah ibu-ibunya di rumah, mama yang ngawasi. Dulu apa nyengeni guru nih, mari wah guru kok ora iso ngulang macam-macam. Sekarang Allah kasih pelajaran langsung, wes saiki dadi guru kabeh. Sama juga Mak, ketika Idul Fitri, Idul Adha, dulu orang sering memarahi ngomel ustaz, wah ustaz pidatone enggak enak, wah khotibnya enggak enak. Sekarang diuji menjadi khotib di rumah masing-masing, istri sama anaknya menilai, bisa enggak suami saya khotib? Di masa pandemi, ilmu ini yang menjadi penting sekali. Sebab ini kan ada ranking Pak. Jadi apa? Kita sering bertanya, mengapa Yahudi itu menguasai dunia? Karena Human Development Index, indeks pembangunan manusia per 1 juta penduduk, berapa jumlah yang berstrata pendidikan S3 atau kepakaran mereka yang nomor wahid di dunia, meskipun negara Israel yang mencapai Palestina itu luasnya mungkin sepulau Madura. Total dari dunia ini kurang lebih sekitar 60 juta orang Yahudi, tapi ternyata ini yang kemudian bisa mengendalikan dalam bidang teknologi dan seterusnya. Saya mengambil contoh Pak di dalam surat Az-Zariyat. Tadi kan Pak Kiai menghentikan pada surat yang ke-56. Tapi di dalam surat Az-Zariyat itu ayat 19, ayat 20, 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan di dalam bumi, perut bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Kalau kita ke Papua Pak, di Timika, itu kira-kira kalau di sini mungkin ya Kabupaten Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Mojokerto, luasnya itulah Pak, yang tambang emas itu. Kedalamannya itu sekitar lebih dari 1.500. Jadi 1.500 ke dalam, yang terbaru bahkan sampai 3.000 kedalamannya itu. Jadi kita di dalam bumi sana apa? Tambang emas lah. Kalau ibu-ibu itu kan bawa 15 gram, 20 gram, paling berat 20 gram ini pun sudah sengkleh. Di sana itu jutaan ton di wilayah tadi itu, yang luar biasa tadi itu. Berapa harga emas kalau kontek di sini? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitmu terdapat rezeki untuk kamu. Kita orang Ciran, orang Bulung Brangsi, orang Nggodok, maksudnya di langit ada rezekimu, berarti hujan turun, kemudian anak kecil berteriak hore sepatnya. Tapi apa orang Yahudi tadi? Wa fis samaa'i rizqukum, di langit ada rezekimu apa? Mengembangkanlah dunia dirgantara. Dirgantara itu perang udara Pak. Dan kita kemudian mengenal 3 jalur. Yang paling atas adalah jalur pesawat tempur, paling tinggi pesawat jet dengan kecepatan yang bisa sampai 1.500-2.000 km kecepatan itu. Lantai yang kedua adalah penerbangan internasional. Domestik baru kira-kira ketinggian 3.000 kaki dari bumi coba. Jadi ternyata di sana juga enggak naik turun Pak. Makanya kemudian kita diingatkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat. Langit ditinggikan tanpa tiang. Bayangkan kalau langit itu ada tiang, pesawat itu jedar nabrak tiang sana, ambruk sudah. Ini tanpa desa. Yang menguasai langit tadi siapa sekarang? Penerbangan yang menguasai orang sana. Yang kedua sekarang penerbangan sudah bergeser. Siapa yang menguasai? Sekarang adalah perang udara adalah melalui satelit.
Jadi ternyata di langit sana itu Pak, jutaan satelit luar biasa bergelantungan di sana. Dulu orang masih nelpon, masa kami dulu mondok di Pajajaran mesti ke kantor pos, mesti ke kantor, kemudian di hotel baru bunyi kring. Sekarang tanpa kabel, tanpa apa, pakai di sini. Enggak nampak gambarnya, enggak mau. Sekarang Android menyediakan gambarnya lengkap, video call dan seterusnya coba. Tapi tanpa sadar kita setiap bulan digerus berapa pulsanya. Lebih banyak mana uang ke kotak amal masjid Jumat dibandingkan membeli pulsa? Pasti lebih banyak pulsa. Kemudian bertanya, pulsa-pulsa ini terkumpul siapa? Enggak ada itu di sana namanya Muhammad Ziyad atau Ahmad Iksan, enggak ada di sana. Pemilik utama, paling yang jual eceran iya Abdullah, Muhammad seterusnya, tapi pemilik yang utama sana bukan. Dan perkumpulan 1 tahun berapa triliun, Pak? Wong kita Jawa Timur satu provinsi dalam 1 bulannya saja ratusan miliar kok untuk dikeluarkan untuk di sini. Yang bicaranya saya jelaskan tadi Al-Qur'an, Pak. Yang menjelaskan dalam konteks tadi itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kita ini apa kita juga tidak pernah melihat betapa diri kita ini mahal yang luar biasa sekujur tubuh kita ini, Pak. Tapi sering tidak kita syukuri. Dari mata kita, saya berjumpa dengan salah seorang yang pendonor organ, bukan pendonor, transplantasi menerima donor hati, apalagi liver itu. Dan perdagangan itu ternyata ada di salah satu negara di dunia yang biasa di sana kalau ada kecelakaan anak-anak muda, keluarganya sudah mengikhlaskan, maka organnya diambil dan kemudian nanti dimanfaatkan kemudian dijual tadi itu. Ternyata untuk tadi itu apa ya istilahnya buka tutup yang terkait tadi liver hati tadi itu kosnya nggak kecil, bisa sampai 2 miliar Pak, jual tadi. Dan itu selama 1 tahun dalam keadaan sehat, fit yang luar biasa, nggak boleh flu, nggak boleh batuk apa, baru kemudian bisa beradaptasi, tahun kedua baru bisa seterusnya. Apalagi kalau sekujur tubuh. Jadi sesungguhnya Allah fi ahsani taqwim menciptakan kita ini sudah dahsyat yang luar biasa, maka inilah yang mesti harus kita syukuri dan kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini penting sekali supaya kita tidak hitung. Lah kita akan bisa melihat ini. Nah, berikutnya saya sedikit merespon yang disampaikan oleh Pak Yai Barok. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, setiap tahun akhir tahun kita selalu berdebat soal pertanyaan selamat Natal dan seterusnya dan seterusnya. Kelihatannya memang ini hanya lisan. Tapi kemudian orang, wah ini kan toleransi Pak, mesti kita harus menghargai. Toleransi itu ibaratnya begini Bu, saya sering ilustrasikan. Toleransi ibaratnya saya bersama Ustadz Iksan, Pak Ustadz Iksan ini suka kopi, saya suka teh. Pak Iksan kita harus toleransi ya, bukan berarti kopinya Pak Iksan saya campur dengan teh saya saya kasihkan dengan Pak Iksan, bukan. Tapi Pak Iksan, kami menghargai favoritnya Pak Iksan itu minum kopi, Pak Iksan menghormati favoritnya Muhammad Ziyad ini minum teh. Kami duduk bersama-sama sambil berbincang-bincang. Saya minum teh dengan nyamannya, Pak Iksan minum kopi dengan nyamannya, tanpa harus dicampur favoritnya masing-masing. Itulah yang kemudian ayat Al-Quran turun secara tegas dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak perlu, sesungguhnya saudara kita itu juga enggak, saya punya kawan di sana enggak mengharapkan kita, malah kadang-kadang salah ucapan kita. Kita menghormati dia merayakan hari rayanya, mereka menghormati hari raya kita tanpa perlu kita terlibat dalam wilayah yang masuk. Meskipun ada perdebatan, wah ini kan hanya ucapan, enggak masuk wilayah akidah, ini hanya wilayah muamalah ma'nas. Yang satu lagi ini masuk, tetapi di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Dan ketika Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Allahyarham Buya Hamka, tegas sekali fatwanya pada waktu itu mengatakan, jadi kita tidak perlu ikut dalam hal seperti itu. Kalau ada orang lain yang ya udahlah biarkanlah, kita hormati, dia juga berpendapat, kita masuk dalam wilayah dalam rangka menjaga ini. Pak, tapi kita di daerah lain enggak? Ya sesuai dengan konteks masing-masing. Wong kita di Paciran ini semuanya mayoritas kok. Kenapa mesti harus kita ambil? Yang di daerah mana sudah di sana, nggak usah kemudian dijadikan menasional dalam konteks ini. Ke Indonesia ini punya kekayaan, punya kearifan yang luar biasa dan masing-masing agama sudah menuntun. Dalam fatwa tarjih misalkan ketika Pak
era Pak Erfarudin, kemudian Pak Buya Kiai Azhar Basir juga sudah memberikan bimbingan yang terkait dengan masalah itu. Yang ke depan, yang terkait dengan apa yang akan terjadi tahun depan, tentu sekarang pandemi, orang banyak berpikir apa nanti yang terjadi setelah pandemi ini. Tentu kita harus menyatakan bahwa kita mengalami kehidupan yang berbeda, Pak, dengan yang sebelumnya. Kita jangan bermimpi seperti semula lagi, belum, Pak. Wong sekarang ini kita sekarang alhamdulillah sudah melandai. Malaysia belum. Singapura sudah masuk yang jenis varian baru. Ini jadi artinya ini nanti setelah pandemi, nanti kemudian berkurang akan menjadi endemi. Endemi itu artinya adalah penyakit lokalitas, bukan menjadi penyakit global. Kalau pandemi itu global, seluruh dunia lebih dari beberapa negara mendapatkan ini semuanya. Kita melandai, tapi di sana nanti masih meninggi, orang sana datang kita, ya balik lagi, kayak pingpong muter seperti itu. Maka inilah yang kemudian diminta seluruh dunia untuk merapatkan softnya untuk menetralisir ini. Kalau itu kemudian kembali, kalau enggak ya selamanya pakai gini masker. Orang kita naik pesawat, kita naik kereta api, udah luar biasa, Pak. Enggak bisa tanpa pakai ini. Apa artinya enggak bisa pakai ini? Sekarang sudah era digitalisasi. Semuanya sudah era dengan alat teknologi ini. Lah ketika teknologi ini, generasi Pak Yai Barok, saya begini ini kalah, Pak, dengan generasi milenial yang seanak-anak kita yang di pesantren ini. Berarti ada pola perubahan baru dalam berperilaku, perubahan baru dalam bersikap, perubahan baru dalam menyiapkan ilmu untuk anak-anak kita. Makanya sahabat Ali radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna atau fa innahum khuliqu li ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu berbagai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan zaman mereka, karena zaman kehidupan anakmu berbeda dengan zamanmu. Sekarang kita bisa merasakan. Saya masih ingat Menteri Pendidikan sebelumnya itu memprediksi kita nanti akan membuat pembelajaran jarak jauh yang memerlukan kira-kira 5-10 tahun ke depan ini baru bisa disosialisasikan kepada seluruh Indonesia. Allah percepat, nggak menunggu 10 tahun yang akan datang, Allah percepat 2020 tanggal 16 Maret langsung PJJ seluruh dunia sekarang. Dan kemudian apa yang terjadi? Allah sekaligus juga mengingatkan bahwa di PJJ ini ada 2 persoalan besar menyangkut jaringan, Pak. Ada di suatu daerah itu dikasih bantuan HP para muridnya, Pak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada sinyalnya. Ada juga towernya, sinyalnya, tapi nggak ada kuotanya, menyangkut yatranya dari yang cekap, nggak bisa juga. Jadi dalam banyak, akhirnya apa? Yang memenangkan pertandingan PJJ tadi, pembelajaran jauh, lagi-lagi adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Dan ketika kita sebut negara dengan kekuatan ekonomi yang besar, ya berarti inilah yang akan menguasai peta kehidupan di dunia. Berarti apa? Berarti kita lagi-lagi ya kalah lagi. Karena itulah untuk menutupi itu maka kemudian santri masuk dibekali itu dalam rangka itu. Enggak boleh semuanya dalam. Makanya alhamdulillah santri Paciran masuk di sini dengan protokol, tetap protokol. Ya karena menjaga tadi itu. Karena agama juga mengingatkan enggak boleh ini berlebih melampaui batas, maka juga supaya tetap seiring dalam konteks itu di sini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya kira kondisi yang akan kita hadapi sekarang. Dan kita bersyukur sekali Muhammadiyah telah melewati umur yang ke-109 tahun. Dan 2 tahun masa pandemi ini kita baru merasakan, Pak. Selama ini nggak pernah membayangkan ternyata selama masa pandemi Muhammadiyah melalui lazismu dan MCC-nya itu mampu mengumpulkan bukan hampir, lebih dari 1 triliun. Yang ditasarufkan penerimanya lebih dari 45 juta orang penerima manfaatnya. Rumah sakit kita 117 rumah sakit yang ini adalah merawat semuanya. Bayangkan, misalkan tentu ini ekstrim. Ekstrim, kira-kira kemudian mohon maaf pandemi ini kami menjaga kesehatan para dokter kami, para perawat kami tidak ikut menangani, apa yang terjadi? Kolap. Dan itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Terima kasih kepada Muhammadiyah. Berarti apa? Kita bangga, dalam arti bangga apa? Beragama, tapi agama tidak sampai sebatas pada keyakinan, tapi juga bagaimana agama itu berfungsi untuk menyelamatkan kehidupan manusia, menolong kehidupan manusia. Sebab Al-Quran juga membunyikan, man ahyan nas faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka sama dengan
Faka'annama ahyan nasa jamia, sama dengan orang ini banyak menghidupkan seluruh umat manusia. Artinya nilai kebaikan yang didapatkan dalam kaitan ini. Dan inilah yang kita merasakan dalam masa pandemi ini. Semua kita baru merasakan tahun orang tolong menolong yang luar biasa dahsyat dalam kaitan. Inilah agama yang menghidupkan dalam kehidupan kita, agama yang menggembirakan, agama yang mencerahkan dalam konteks di sini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keunggulan yang berikutnya apa? Pandemi ini juga mengajarkan tentang disiplin. Kita ini dikenal, mohon maaf, tingkat kumpul-kumpulnya tinggi, disiplinnya rendah. Saya memberikan contoh disiplin sederhana, Pak. Saya punya seorang sahabat, dia alul hisab. Alul hisab sama-sama pergi terbang ke luar negeri. Pendek kata, dia ini tidak bisa tanpa membawa alul hisabnya ini. Begitu selama 10 hari di suatu negara tadi, karena semuanya rata-rata no smoking, tidak bisa dia. Tapi begitu pulang dia dari sana, baru mendarat, celuk, kemudian keluar dari bandara, langsung segera keluarkan, langsung jedul gitu. Kemudian saya bertanya, mengapa di sana tadi selama 10 hari begitu disiplinnya, mengapa di sini tidak? Jawabannya, karena di sana dendanya sangat ketat, di sini tanpa. Apa maknanya? Seringkali orang diterapkan berdisiplin itu karena adanya denda. Di jalan raya juga, saya ingat ketika saya saya naik di mobilnya Mas Hamim. Mas Hamim itu orang Keduyung, alumni Sanawiyah Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran, yang sekarang menjadi ketua PCM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Australia dan New Zealand. Beliau tinggal di Melbourne, Australia. Anaknya kuliah di Monash University, satunya kemudian. Tapi kuliah di Monash University pun anaknya ini hafal Quran 15 juz. Hebat Bu di sana. Singkat cerita, kami naik mengejar, terus Mas, udah potong saja lah. Oh, enggak bisa Mas, potong dari sana. Ini harus duduk di sini. Padahal enggak ada sama sekali, enggak ada orang, enggak ada. Udah belok sana, enggak bisa Mas. Soalnya pas semua sepanjang jalan CCTV-nya itu melantar, Pak. Jadi kalau melanggar satu kali dendanya $400, itu kurang lebih sekitar $1 kan 10.500 uang sana. Kalau dalam selama masa 5 tahun itu melanggar 6 kali saja masa 5 tahun, maka akan dicabut dan selama 5 tahun dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau di sini Pak, ditilang di sini, pindah ke Kabupaten Tuban, di Tuban sana pindah ke Rembang. Itu menyangkut apa? Disiplin. Pandemi mendidik kita disiplin. Al-Quran itu mengajarkan disiplin. Lah orang-orang yang disiplin tinggi inilah yang akan bisa menguasai dalam peta dunia. Karena Pak SDM-nya akan meningkat. Tentang belajar, tentang apa gitu loh. Makanya akan ada perankingan siapa bangsa di dunia ini mengapa tingkat SDM tinggi. Salah satunya kemudian dilihat berapa lama masa dia belajar dalam satu hari, berapa mana dia dalam tingkat reading bukunya dan seterusnya. Lah Al-Quran ini menjawab dalam konteks itu di sini adalah mengajarkan tentang kehidupan disiplin. Disiplin itu diawali dengan tentang sholat 5 waktu yang luar biasa, itu rapi sekali. Jadi, dan ini pula akan menguatkan apa? Mentalitas keagamaan kita yang didasari karena apa? Libtigho imardotillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kelebihan dari manusia ini adalah akan terlatih. Di dunia ini ada bangsa yang paling disiplin adalah bangsa Jepang. Jepang itu disiplinnya luar biasa. Disiplinnya luar biasa dalam segala hal. Kita sering banyak menerima tamu. Tapi di balik itu juga, karena apa? Karena tidak dilapisi dengan iman. Kita ini punya iman yang kuat, tinggal satu ilmunya ditingkatkan, tambah lagi kedisiplinan ditingkatkan, maka insya Allah akan menjadi kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Jepang punya kedisiplinnya, punya ilmu pengetahuan. Apa yang tidak ada hasil ilmu pengetahuannya? Di seluruh ponjong jalan semuanya ada produk dari merek mereka. Tapi di balik itu bangsa yang paling getas hatinya itu adalah bangsa Jepang juga. Apa bahasa Indonesianya getas hati? Mudah patah semangat dan kemudian orang tingkat bunuh diri tinggi sekali. Jepang itu tingkat bunuh dirinya tinggi sekali, Pak. Saking tingginya angka bunuh diri, negara memfasilitasi dan menyediakan tempat bunuh diri supaya enggak sembarangan mati nih. Tempatnya disediakan dan jamnya disediakan juga. Ada jam buka Pak dokter buka praktek gitu.
Misalkan di sini nih, udah di di jembatan Sedayu sana kira-kira begitulah. Udah sana mau jumplang mau apa sana, dikasih jam 6 sampai jam 20 sore. Datanglah seorang pemuda, kemudian ternyata balik ketemu sama kawannya. Bro, dari mana bro? Anak muda kan begitu manggilnya. Bro, dari mana bro? Saya tadi mau bunuh diri. Terus kok nggak jadi? Karena waktunya sudah overtime, sudah kelebihan waktu. Terus saya besok akan datang lagi. Besoknya nyampe di sana, ternyata melewati waktu lagi, kemudian ketemu sama kawannya. Ya sudah ikut saya. Kemudian diajaklah mampir ke pengajian ke Masjid At-Turki. Lah orang ini nggak tahu di dalam ini semuanya di dalam ini ngaji di sini. Kawan yang mau bunuh diri tadi tidak mau masuk, tapi kemudian di terasnya. Sepanjang pengajian seperti ini, ternyata anak muda yang mau bunuh diri tadi nggak jadi, dia terlap tidur di teras serambi masjid tadi. Kemudian dia bertanya, bro, ini tempat apa bro? Saya sudah berbulan-bulan nggak bisa tidur, maka saya ingin mengakhiri hidup karena saya merasa untuk apa saya di kantor nggak berprestasi, nggak membanggakan orang lain untuk apa? Jadi mengapa orang tadi gak jadi bunuh diri? Sebab kalau dia nekat bunuh diri di luar jamnya, maka keluarganya kena denda berlipat-lipat. Jadi orang mau bunuh diri pun masih memikirkan keluarganya supaya gak dikenai beban. Berarti masih cerdas. Kemudian tadi ketika tiras ngantuk, kemudian apa ini? Ini tempat masjid orang beriman bro. Kamu baru di terasnya saja sudah merasakan bagaimana nikmatnya majelis ilmu, majelis taklim, sehingga bisa tidur nyenyak, apalagi kamu masuk di dalam masjid. Jadi ketika orang di dalam masjid khutbah Jumat tidur nyenyak, itu dia. Saking aroma kenikmatan tadi itu. Lah ini ternyata menjadi tren terjadi apa? Jumlah orang ada peningkatan mualaf yang luar biasa. Lah kita ini bersyukur tadi itu iman kita sudah ada. Wa amilus sholikat kita juga sudah ada. Kemudian ilmu, mari kita terus kita tingkatkan. Disiplin terus kemudian kita tingkatkan. Yang berikutnya apa? Ta'awun alal birri, tolong menolong. Pandemi ini juga telah membuktikan ujian besar kita. Ta'awun ini yang luar biasa. Kan orang ada riset dunia itu kan terheran Pak melihat kita. Di dunia ini kan ada riset tentang happiness, tentang kebahagiaan. Alhamdulillah Indonesia menempati urutan manusia dunia terbahagia nomor 2 di dunia. Salah satu indikasinya apa Pak? Tadi itu Pak, di antara sekian banyak itu salah satunya masih bisa tidur nyenyak. Banyak orang yang tidak bisa tidur nyenyak. Kita bisa tidur nyenyak. Itu tandanya apa? Tandanya hati kita bahagia. Bahagia itu dilandasi apa? Kalau kita pinjam teori alkimia asadanya siapa Imam Al-Ghazali, itu salah satunya adalah karena taqwiyatul iman, kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Ini berarti kita sudah ada. Yang berikutnya adalah tentang ta'awun. Ternyata kunci bahagia tadi itu di hipnis tadi itu adalah tingginya angka ta'awun atau berdonasi. Saya ingat ketika MUI Majelis Ulama Indonesia membuka donasi untuk pendirian Rumah Sakit Islam Indonesia di Hebron, Palestina, itu ada anak muda, dari bisa.com kalau nggak salah. Anak muda ini hanya dalam waktu 1 minggu itu mampu mengumpulkan 7 miliar donasi tadi itu. Padahal masa pandemi. Dan kemudian yang 4 miliarnya diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian sudah untuk pendirian masjid tadi itu. Dan dari 7 miliar itu kemudian dirinci lagi jam berapa orang Indonesia paling berderma. Ternyata jam 5 sampai jam 7 pagi. Karena ada hadis Nabi itu kan pagi hari siapa orang yang berinfak, malaikat turun mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan dan seterusnya itu. Dan berapa donasinya? Enggak banyak Pak. Rata-rata 10.000 sampai 15.000. Tapi yang berdonasi jumlahnya jutaan orang sehingga terkumpulnya menjadi miliaran. Apa rahasia di balik ta'awun ini? Kata Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahihi. Allah akan menurunkan pertolongannya kepada hambanya. Kapan pertolongan Allah itu turun kepada hambanya? Kalau hambanya mau menolong kepada saudara-saudaranya.
Kita bangga juga beberapa waktu yang lalu Lazismu mendirikan masjid di Uganda. Uganda itu wilayah Afrika, bukan Afrika Selatan, bukan Afrika Barat, bukan Afrika Utara, tapi bagian timur. Inilah satu-satunya negara di dunia yang makanan pokoknya itu adalah pisang. Ibu kota negara bandara internasionalnya adalah NTB. Makanan pokoknya itu pisang, dan pisangnya itu direbus, goreng aja itu kekerasan. Datang ke Indonesia disuguhi makan nasi, terlalu keras katanya nasi, sehingga pisang. Dan musola, singkat cerita, musola di sana apa yang terjadi? Orang datang ke masjid, masjidnya kita bayangkan seperti di sini, bukan Pak, atapnya itu kelaras. Orang kemudian sholat. Maka ketika dia memanggil Indonesia dan kemudian Lazis Muhammadiyah kemudian menyambut mendirikan, itulah dianggap sebagai masjid yang paling bagus di sana. Ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong di dalam jalan perbuatan dosa. Sekarang ini antara tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong di dalam keburukan itu berimbang. Yang tolong menolong dalam keburukan sudah di organisasi yang luar biasa dahsyatnya. Orang sering bilang ada buzzer, itu dia. Yang menyebarkan kemana-mana, yang kita termakan di mana-mana, itu dalam kaitan di sinilah. Inilah yang ta'awun kita ini akan membentuk dalam konteks kita semuanya. Insya Allah kalau ini kita jalankan, maka kita masih ada harapan insya Allah. Kita punya keyakinan, insya Allah di masa yang akan datang, kita akan bangkit bersama-sama, kita akan menyaksikan harapan bersama-sama. Kita boleh mengeluh dengan keadaan kita yang ada, tapi kita nggak boleh berkepanjangan. Yang kita tumbuhkan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Dengan segala keterbatasan kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya tinggal di Indonesia, saya masih bisa menikmati air yang melimpah ruah. Coba kita di Afrika. Afrika kalau di musim kemarau, kita baru masuk di pintu hotel, maka sudah tertulis di situ. Anda dapat menggunakan fasilitas hotel ini, kamar mandi maksimal 4 menit. Kita mandi keramas sudah 3 menit 58 detik. Enggak sempat dibilas masih nempel Pak samponya. Kerannya otomatis kita coba. Ini yang saya maksudkan rasa syukur kita yang luar biasa. Kita bersyukur matahari kita masih muncul fajar Pak. Coba kita berada di wilayah Swedia bagian utara, ada 3 provinsi. 3 tahun yang lalu Ramadan jatuh pada bulan yang tidak ada siangnya. Gimana itu Pak Iksan puasanya? Kapan dimulainya? Puasa definisinya terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini nggak ada fajar, nggak ada terbenam matahari, gelap selama 3 bulan, matahari nggak bersinar. Ikut negara terdekatnya juga sama. Maka ikut Makamen Time kata fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau musim panasnya nggak ketulungan, malam harinya cuma 2 jam. Persiapan berbuka, persiapan sholat maghrib, persiapan isya, sholat raweh, setelah itu persiapan untuk sahur, persiapan subuh, baru kemudian mulai lagi. Inilah yang mesti harus kita syukuri kita sebagai bangsa Indonesia. Dan syukur itu kemudian kita menguatkan tadi iman tadi, supaya sindiran Buya Hamka tadi tidak terjadi. Insya Allah kalau itu semuanya kita lakukan, izul Islam wal muslimin di negeri yang kita cintai ini, insya Allah bisa kita rasakan bersama-sama. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah lah. Enggak kita, anak-anak kita. Kalau enggak anak-anak kita, cucu kita, itu tugas kita. Enggak boleh kita dalam sini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan silaturahim pada malam hari ini. Dan mari silaturahim yang semacam ini kita jaga dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Segera Allah angkat dan kita menyesuaikan dengan atapsi baru supaya anak-anak kita bisa sekolah dengan baik. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian Abrid Iman yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Ziyad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membawa manfaat bagi kita semua.
Sebelum acara kami tutup, apabila saya dalam memimpin acara ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.